Chapter dimulai dengan Kuroda dan anak buahnya yang tengah berjalan berangkat sekolah bersama. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa siswa berambut merah yang sempat membuat keributan kemarin ternyata adalah murid baru kelas 1. Info itu cukup membuat Kuroda heran. Awalnya Kitano, lalu Takeisa, dan kini satu lagi siswa baru muncul dengan sikap penuh kekerasan. Gadis itu juga anak kelas 1, timpal salah satu anak buahnya. Ia melanjutkan bahwa pemuda itu sempat menantang Kitano dan akhirnya pingsan, lalu dibawa ke ruang UKS. Mendengar cerita itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bagi Kuroda, hal itu adalah akibat wajar bagi siapapun yang nekat menantang orang terkuat di sekolah pada hari pertamanya. Namun setelah tawa mereda, suasana berubah hening. Tersirat kegelisahan dalam benak mereka. Mereka mulai menyadari sesuatu yang mengusik harga diri sebagai senior. Dalam hati mereka bertanya-tanya, kemana perginya wibawa angkatan atas? Kenapa justru siswa-siswa baru yang mendominasi kekacauan? Singkat cerita, Kuroda dan anak buahnya telah tiba di sekolah. Namun perhatian mereka langsung tertuju pada sosok yang berdiri di gerbang. Dengan posisi bersender seolah tengah menunggu seseorang. Ogisu, siswa baru berambut merah, tampak mencolok. Kuroda langsung merasa tidak tenang. Ia yakin Ogisu pasti berniat menantangnya lagi. Dengan cepat, Kuroda menyuruh anak buahnya untuk mengabaikan pemuda itu dan tidak menatap matanya. Anak buahnya mengangguk setuju, meski sambil mengeluh dalam hati bahwa situasi mereka sebagai senior kini benar-benar menyedihkan. Namun, ketika mereka melintasi gerbang, Ogisu tiba-tiba memanggil Kuroda dengan sebutan guardian. Dengan suara lantang, ia menyampaikan bahwa tidak perlu bersikap menghindar hanya karena ia telah dikalahkan oleh bawahan Kuroda. Ia menambahkan bahwa ia memahami alasan Kuroda menghindari tatapan matanya, karena merasa dirinya sudah tak pantas setelah kalah dari seseorang yang lebih rendah peringkatnya. Ogisu menatap Kuroda dengan penuh tekad. Kuroda menoleh kiri kanan, kebingungan saat Ogisu memanggilnya guardian. Ia lalu menunjuk dirinya sendiri seolah bertanya, "Aku maksudmu?" Ogisu mengabaikan isyarat itu dan mulai mengungkapkan kekesalannya. Kota ini benar-benar mengejutkannya. Pertama, ia tak mampu melawan pria yang ia temui di hari pertama. Lalu, ia dikalahkan oleh berandal berambut tirang yang bahkan dihina oleh Kuroda sendiri. Setelah itu, ia menerima tendangan tinggi di wajah dari seorang gadis biasa. Dan akhirnya, seseorang dengan wajah menyeramkan muncul entah dari mana, berteriak keras dan berlari ke arahnya seperti setan. Ogisu menatap Kuroda dan bertanya, siapa dia sebenarnya? Anak buah Kuroda yang langsung mengenali sosok yang dimaksud sebagai Kitano, hendak menjelaskan bahwa pria itu adalah guardian sejati sekolah ini. Namun sebelum sempat mereka bicara, Kuroda mengadu kepala keduanya hingga terdiam. Keduanya mengeluh, memprotes tindakan Kuroda yang menyakitkan. Tapi Kuroda tiba-tiba berubah angkuh. Dengan postur besar dan suara lantang, ia berdiri tegap di depan Ogisu dan menyatakan bahwa pria yang dimaksud adalah orang nomor 2 di Hekiko, tangan kanannya, dan bahwa dirinya sendirilah Kuroda Seikiji, sang guardian sejati dari SMA Hekiko. Kedua anak buah Kuroda tertegun mendengar pernyataannya. Mereka tak menyangka Kuroda akan berbohong terang-terangan seperti itu. Mereka langsung memprotes, memperdebatkan klaim bahwa Kitano adalah orang nomor 2, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dipikirkan Kuroda. Namun, Kuroda dengan tegas menyuruh mereka diam. Kedua anak buahnya semakin khawatir jika Kitano sampai mendengar kebohongan ini. Kuroda bisa celaka. Meski begitu, Kuroda tetap bersikeras, terus meminta mereka menutup mulut. Tiba-tiba, Kuroda berbicara dengan nada dramatis. Ia menatap jauh ke depan dan berkata, "Guardian, orang-orang membenciku karena menggunakan kata itu. Katanya kuno, ketinggalan zaman dan tak relevan lagi. Tapi sekarang, setelah gelar itu hilang dariku,
Aku baru mengerti. Mendengarnya kembali membangkitkan rasa wibawa dan tujuan. Setelah kehilangannya, aku menyadari betapa aku mencintai kata itu. Kedua anak buahnya terdiam. Akhirnya memahami, mereka mengangguk pelan. Kata itu memang terdengar hebat. Ogisu mulai melangkah mendekat, sambil mengungkapkan kekagumannya. Jika Kuroda mampu mengendalikan pria bermuka iblis itu, maka tak diragukan lagi. Kuroda pasti seorang guardian yang hebat. Ia mengambil posisi siap bertarung, lalu menyatakan dengan penuh semangat bahwa dirinya ingin beradu tinju dengan Kuroda sekali lagi. Mungkin ia akan kalah, tapi ia ingin tahu seberapa jauh dirinya bisa melangkah. Kuroda menoleh, tampak sedikit bingung dengan semangat Ogisu. Namun Ogisu tak memperdulikannya. Ia terus melanjutkan, luka kemarin tidak berarti apa-apa, dan hari ini ia siap. Dengan sikap penuh percaya diri, dia bertanya, apa Kuroda bersedia bertarung dengannya hari ini? Anak buah Kuroda hanya bisa bergumam dalam hati. Mereka sudah menduganya. Ogisu memang orang aneh dan kasar, seakan tak pernah belajar dari pengalamannya. Kuroda hanya tertawa kecil, lalu berkata bahwa Ogisu memang penuh semangat. Tapi ia salah. Dengan lantang dan penuh wibawa, Kuroda berteriak, kalau kau tak bisa mengalahkan orang nomor 2 atau berandal pirang itu, bagaimana bisa kau menantangku? Kalau kau benar-benar ingin melawanku, kalahkan mereka dulu. Ogisu terdiam, seolah baru tersadar akan ucapannya. Ia melangkah mundur sedikit, dan akhirnya mengakui, Kuroda benar. Untuk sekarang, ia memang belum pantas untuk menantangnya. Ogisu menatap Kuroda dengan tekad membara. Ia menyatakan akan mengikuti syarat yang diberikan, menaikkan peringkat satu per satu. Pertama, ia harus mengalahkan si berambut pirang itu kan? Lalu ia bertanya, siapa yang harus ia hadapi setelah itu? Kuroda dengan sedikit ragu menjawab, mungkin orang nomor 2. Mendengar itu Ogisu tampak terkejut. Langsung melawan orang nomor 2? Terlalu cepat. Jangan bilang, hanya itu susunan kekuatan kalian. Kuroda sempat kehilangan kata, namun tiba-tiba berteriak lantang, kami bukan kelompok yang mencari kekuatan dalam jumlah. Kami adalah kumpulan kecil petarung elit. Kami bertarung dengan kualitas, bukan kuantitas. Ogisu terlihat puas. Ia menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti. Intinya, jika ia bisa mengalahkan mereka, maka ia berhak menantang Kuroda. Anak buah Kuroda menoleh dan berbisik, bertanya apakah Kuroda benar-benar yakin mengatakan hal seperti itu. Kuroda, meski gemetaran dalam hati, tetap menjaga wajah tenang dan berkata pelan. Dia bahkan tak akan bisa mengalahkan Takehisa. Jadi, tidak akan pernah sampai kepadaku. Ogisu lalu mengajukan satu pertanyaan lagi. Dengan wajah serius ia bertanya, gadis-gadis di sekolah ini tidak wajib belajar tendangan atau teknik bela diri kan? Kuroda menatapnya bingung, lalu balik bertanya apa yang dimaksud dari itu. Ogisu mulai bercerita. Kemarin, ada seorang gadis yang berkata seenaknya tentang dirinya. Ia berniat menghajarnya. Namun saat berbalik, gadis itu lebih dulu melancarkan tendangan tinggi yang menghantam dagunya dan membuatnya terjatuh. Tendangan itu sangat presisi, terlalu terlatih untuk seorang gadis biasa. Mendengar cerita itu, Kuroda dan anak buahnya terdiam. Mereka langsung tahu bahwa gadis itu yang dimaksud pasti Ryoko. Salah satu dari mereka bahkan heran, karena Ogisu tampaknya bertarung dengan hampir semua orang kemarin. Ogisu lalu bertanya, apakah mereka mengenalnya? Kuroda langsung berbohong, mengaku tak tahu dan balik bertanya seperti apa wajahnya. Ogisu tidak bisa menjawab karena ia keburu ditendang sebelum sempat melihat wajah gadis itu. Dengan ekspresi penuh tekad, Ogisu mengepalkan tangan. Ia menyatakan bahwa semua ini belum selesai. Ia akan menemukan gadis itu dan memberinya pelajaran. Kuroda mulai panik dan buru-buru mencoba menghentikannya. Ia menyebutkan bahwa Ogisu bahkan tak tahu wajah gadis itu. Namun Ogisu dengan santai berkata bahwa ia akan menyerah siapapun yang terlihat tahu bela diri. Kuroda yang makin gugup berusaha menyangkal sambil tak sengaja keceplosan. Ia berteriak, hanya karena gadis itu tahu Kogujutsu dan punya mulut yang tajam bukan berarti itu dia. Ogisu tampak bingung dengan pernyataan tersebut, tapi Kuroda malah makin terpeleset dan menyebut
Koisoryoko dari kelas 7 tahun pertama tidak terlibat. Jadi tinggalkan dia sendiri. Ogi semakin heran melihat perubahan ekspresi Kuroda. Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Kuroda berdiri tegak dan berteriak dengan suara lantang. Aku melarangmu menyakiti murid biasa sebelum kamu bisa mengalahkanku. Itu adalah aturan tak tergoyahkan dari Kuroda Seikichi, sang guardian SMA Heihigo. Camkan itu. Ogi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu, mengerti. Kuroda kembali tenang. Dengan nada lebih lembut, ia berkata bahwa sebagai seorang guardian, dirinya punya tanggung jawab untuk melindungi para murid di sekolah ini. Ia pun meminta maaf pada Ogisu karena tadi sempat berteriak. Sembari berbalik dan mulai berjalan jauh, Kuroda menoleh sebentar dan berkata, dirinya akan melawannya setelah Ogisu mengalahkan orang nomor 2. Suaranya mantap, penuh karisma, namun di dalam hatinya, ia hanya berharap hari itu tidak pernah tiba. Ogisu memegang dadanya terkejut. Ia tak menyangka bahwa Kuroda yang awalnya ia kira hanyalah sosok santai dan penuh gaya, ternyata menyimpan semangat kuat sebagai guardian. Kata-katanya barusan menunjukkan rasa tanggung jawab yang dalam untuk melindungi murid-murid biasa. Sesuatu yang membuat Ogisu diam-diam kagum. Ia merasa penilaiannya tidak salah sejak awal. Kuroda memang pria besar, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam sikap. Dengan mata yang mulai menyala oleh semangat baru, Ogisu bergumam pelan, hampir seperti sebuah janji pada dirinya sendiri. Ia akan mengalahkan durandal berambut pirang itu sebagai langkah awal. Kekalahan kemarin bukanlah kekalahan sejati, pikirnya. Saat itu ia sedang terluka, pikirannya pun terpancing oleh ejekan liciknya. Jika dalam kondisi terbaiknya, ia yakin Takeisa bukanlah lawan yang tak bisa ia kalahkan. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Ogisu memegangi tubuhnya, merasa kedinginan. Ia sadar akan suasana itu. Dan benar saja, dari kejauhan, Kitano tengah berjalan sendiri. Ogisu sudah menduganya. Itu pasti orang nomor 2 Heikiko. Wajahnya yang menakutkan bisa saja membuatnya pingsan lagi. Ia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar manusia? Ogisu pun memutuskan untuk mengalahkan anak pirang dulu dan meninggalkan orang ini untuk nanti. Namun, Kitano tiba-tiba terlihat panik saat melihat Ogisu. Matanya terpaku pada rambut merah itu. Kembali dipenuhi pikiran yang aneh. Tanpa peringatan, Kitano berlari kencang ke arahnya sambil berteriak panjang. Ogisu tersesat kaget dan ikut berteriak. Bingung mengapa pria itu kembali bertingkah seperti orang gila. Dalam benak Kitano, ia khawatir melihat kepala Ogisu yang tampak berdarah lagi. Padahal, kemarin ia sudah membawanya ke UKS. Ia berniat menghentikan pendarahan itu. Bagi Ogisu, ini terasa seperti pengulangan mimpi buruk. Tak punya pilihan lain, ia bersiap melawan. Begitu Kitano cukup dekat, Ogisu dengan sigap membantingnya ke tanah. Ia tertawa puas mengira serangannya berhasil. Namun, Kitano tiba-tiba bangkit kembali dan mengulurkan tangannya dengan cepat. Ogisu sempat terkejut, seolah Kitano adalah orang yang tak bisa dilukai. Kitano terus mengulurkan tangannya dengan cepat berkali-kali mencoba meraih Ogisu. Namun, Ogisu terus menghindar dengan cekatan, membuat Kitano heran. Kenapa Ogisu begitu keras menolak? Apakah dia benar-benar benci rumah sakit? Pikir Kitano, hampir semua orang memang tidak suka. Tapi kalau dibiarkan, pria ini bisa mati. Sementara itu, Ogisu semakin bingung dengan gerakan tangan Kitano yang mengarah ke wajahnya. Ia mulai curiga, apakah pria ini benar-benar berniat melukai matanya? Ini terlalu berbahaya, pikirnya. Merasa kewalahan, Ogisu akhirnya mundur menjauh untuk mengambil jarak. Kitano pun terdiam, terengah lelah. Di sisi lain, Ogisu kini mulai diliputi ketakutan. Tak percaya dengan betapa ganasnya tingkah orang di hadapannya. Perhatian para murid di sekitar kini tertuju kepada mereka. Kitano masih terburu-buru dalam pikirannya. Niatnya hanya ingin membawa Ogisu ke UKS secepat mungkin. Sementara itu, Ogisu mulai menenangkan diri dan mengamati gerakan Kitano dengan lebih seksama. Meski awalnya sempat bingung, kini ia menyadari bahwa Kitano sama sekali tidak menggunakan trik bertarung. Semua gerakannya polos.
Ogisu pun memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Saat Kitano kembali bergerak mendekat, Ogisu membaca timingnya, lalu melayangkan sebuah tinju ke arah wajah Kitano. Pukulan itu tepat mengenai sasaran, dan membuat Kitano mundur beberapa langkah ke belakang. Para murid terkejut menyaksikan momen tersebut. Ogisu tersenyum puas, karena serangannya kali ini berhasil. Namun di sisi lain, Kitano dalam benaknya justru khawatir. Ia berharap Ogisu tidak melawan lagi, karena jika terus seperti ini, pria itu bisa mati kehabisan darah. Merasa di atas angin, Ogisu melanjutkan serangannya. Pukulan demi pukulan menghantam wajah Kitano dengan telak, membuat lawannya tampak semakin babak belur. Para murid yang menyaksikan mulai ribut. Mereka heran melihat Kitano yang selama ini dikenal tangguh, kini dihajar habis-habisan oleh murid baru. Keraguan pun muncul, apakah Ogisu benar-benar sekuat itu? Di sisi lain, Ryoko dan temannya baru saja tiba di sekolah. Mereka melihat kerumunan siswa yang berkerumun, penasaran. Dari kejauhan Ryoko langsung mengenali sosok yang sedang dihajar itu Kitano. Ia berteriak terkejut, menyadari bahwa pusat keramaian itu ternyata Kitano. Temannya panik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Kitano bertarung di pagi hari dan tampak babak belur seperti itu? Namun Ryoko tetap tenang, menjelaskan bahwa besar kemungkinan ini hanya kesalahpahaman yang membuat Kitano terlibat dalam situasi konyol seperti biasanya. Meski setuju, temannya tetap cemas dengan kondisi Kitano. Sementara itu, Ryoko masih memperhatikan, bahkan terlihat kagum. Temannya yang mulai tak sabar akhirnya mendesak Ryoko untuk segera bertindak dan menyelamatkan Kitano. Namun, Ryoko malah menjawab santai, mengatakan bahwa tak perlu diselamatkan. Ia lalu menjelaskan, bagi orang awam, mungkin terlihat seperti Kitano dihajar. Tapi sebenarnya, anak baru itu belum sekalipun mendaratkan pukulan telak. Menurutnya, inilah rahasia besar kekuatan Kitano. Meski tampak dipukul, Kitano sebenarnya menghindari setiap serangan dengan gerakan yang minimal. Refleks alami seperti Miyamoto Musashi. Serangan lawannya hanya menyapu udara, nyaris tak menyentuh sasarannya. Ditambah lagi, si penyerang terlalu ceroboh. Ia mengira serangannya mengenai karena mendengar suara pukulan. Padahal dampaknya nihil. Semakin ia menyerangnya, semakin sering Kitano kembali bangkit. Hingga pada akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa takut. Ryoko bahkan mengingatkan kembali tentang dorongan keras yang dilakukan Kitano sebelumnya. Apakah temannya percaya Kitano bisa membuat seseorang terlempar ke udara dengan seperti itu? Temannya hanya terdiam, memandang Ryoko dengan pandangan sinis. Dalam hati, ia merasa Ryoko memang benar jatuh cinta pada Kitano. Wajah Ogisu tampak panik, sulit mempercayai kenyataan bahwa Kitano terus bangkit. Seolah tak terpengaruh oleh pukulan bertubi-tubi yang telah ia layangkan. Murid-murid yang menonton juga mulai bertanya-tanya, mengapa Kitano tak kunjung tumbang setelah dihajar begitu keras? Dengan emosi yang semakin memuncak, Ogisu kembali melayangkan pukulan sekuat tenaga. Namun seperti sebelumnya, Kitano bangkit lagi. Kali ini menatap lurus dengan pandangan tajam yang dingin. Seolah semua itu tak berarti apa-apa. Ogisu makin kesal dan melanjutkan serangannya. Tinjunya kembali mendarat di tubuh Kitano. Dari kerumunan, Ryoko yang memperhatikan situasi mulai menyadari sesuatu. Wajahnya berubah tegang. Ia bergumam bahwa ini tak bisa dibiarkan terus berlangsung. Jika dibiarkan dan terus disaksikan banyak orang, bukan tidak mungkin ketakutan lama terhadap Kitano akan muncul kembali. Dengan langkah cepat, Ryoko pun berlari meninggalkan temannya, berniat menghentikan semuanya sebelum terlambat. Setelah terkena serangan terakhir, Kitano terdorong beberapa langkah ke belakang. Ia menatap tajam ke arah Ogisu. Namun Ogisu terus berteriak, bersiap untuk kembali menyerangnya. Tepat saat itu, Ryoko muncul dan berdiri di antara mereka. Dengan suara keras, Ryoko bertanya kepada Ogisu, "Apa kamu belum merasa cukup?" Ogisu terdiam sedikit bingung. Ryoko mulai berakting menangis. Suaranya bergetar saat ia bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini kepadanya? Apa kamu tidak bisa melihat jiwa malang Kitano?" Dengan gerakan cepat, Ryoko mendorong lutut Kitano dari belakang,
sambil menahan bahunya, membuat Kitano jatuh sujud ke tanah, seolah memohon maaf. Ryoko berteriak lagi, "Lihat, ia bahkan tak sanggup berdiri lagi. Kamu seharusnya malu." Ia menatap Ogisu tajam dan berkata tegas, "Kitano tidak bisa bertarung lagi denganmu. Dia hanya pria biasa. Dia tumbang karena pukulanmu. Jadi tolong, jangan sakiti dia lagi." Ogisu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa keras, lalu mengatakan bahwa dirinya berhasil mengalahkan orang nomor 2. Ia menatap Ryoko dan berkata dengan bangga, "Kamu lihat kan kekuatan Ogisu?" Ia mengangguk kecil dan mengakui bahwa Kitano memang tangguh. Ia bisa mengerti kenapa Kitano jadi nomor 2. Tapi, perbedaan potensi di antara mereka terlalu besar. Dirinya ini dilahirkan untuk bertarung. Seorang petarung sejati, seorang ahli bela diri yang asli, ucapnya penuh semangat. Ogisu lalu menatap Ryoko dan berkata, "Maaf kalau membuatmu menangis, tapi ini adalah takdir para petarung." Ia lalu menyuruh Ryoko untuk mengurusi pacarnya, dan kemudian membalikkan badan, tertawa sambil berjalan pergi, sambil berkata lantang, "Sekarang saatnya pertarungan dengan sang guardian." Para murid masih tak percaya Kitano bisa kalah. Sosok yang selama ini dianggap tak terkalahkan akhirnya tumbang, dan suasana jadi hening penuh kebingungan. Teman Ryoko menghampiri, sementara Ryoko justru bertanya apakah aktingnya cukup dramatis. Temannya terkejut dengan air mata Ryoko, namun Ryoko hanya menyebut matanya berair karena melihat matahari. Tiba-tiba Kitano memanggil pelan. Ryoko segera melepaskannya dan meminta maaf. Ia kemudian menasihati Kitano agar mencoba menjadi lebih normal, karena bakat dan refleks yang dimilikinya hanya akan menimbulkan masalah. Kitano terdiam, tak mengerti sepenuhnya maksud ucapan itu. Di belakang sekolah, Kuroda dan anak buahnya tengah duduk santai. Salah satu anak buahnya bertanya, apakah Kuroda berniat membolos pelajaran pertama, mengingat ia selalu datang tepat waktu. Namun Kuroda hanya menjawab santai, mengatakan bahwa dirinya sedang berada di atas awan, merasakan kembali semangat sebagai seorang guardian. Percakapan mereka terhenti saat seseorang mendekat dan berdiri di pojokan. Kuroda mengenalinya dan dengan santai bertanya, apakah dia telah berhasil mengalahkan anak perang itu. Ogisu, dengan wajah serius, menjawab bahwa ia sudah mencarinya kemana-mana karena tahu mereka tidak akan masuk kelas, dan benar saja. Kuroda kebingungan, menyuruh Ogisu kembali ke kelas, karena dianggap terlalu banyak waktu luang. Namun, Ogisu tertawa dan mulai bersiap, menegaskan bahwa Kuroda sudah berjanji. Kini, ia menantang Kuroda untuk membuktikan siapa guardian yang sebenarnya. Kuroda kesal, dan menegaskan lagi bahwa ia hanya akan bertarung setelah Ogisu mengalahkan tangan kanannya, orang nomor 2. Ogisu menjawab dengan mantap. Ia sudah tahu itu, dan itulah alasan ia datang, karena orang nomor 2 telah ia kalahkan. Dan sekarang waktunya Kuroda menetapi janji.